Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Romadoni dengan NIM 212105030034 dari program studi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan mereview atau memberi kesimpulan mengenai video penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Peradaban merupakan kumpulan kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia-manusia itu sendiri, baik itu berkaitan tentang agama, tradisi, maupun suku dan bangsa. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Dalam peradaban Islam, kita akan melihat tentang apa yang dihasilkan kemajuan-kemajuan oleh umat Islam sejak zaman Nabi dari waktu ke waktu, baik dari sisi ilmu pengetahuan ataupun dari ilmu seni budaya, dan baik dari ilmu agama ataupun ilmu umum. Ilmu pengetahuan ini merupakan deretan konsep yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen dan observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Contohnya seperti bagaimana cara kita menanam bunga. Yang pertama kita perlukan adalah menyediakan alat dan bahan seperti bunga, air, sekop, lalu kita baru mulai menanam. Itu juga merupakan salah satu contoh konsep dasar menanam bunga dari hasil kita terjun ke lapangan atau bereksperimen. Kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama ada objek yang jelas. Seperti contoh yang tadi, contoh objek yang jelasnya yaitu ada bunga, air, dan sebagainya. Yang kedua ada memiliki metode tertentu, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, disusun secara sistematis atau runtut. Jadi dari awal sampai selesai berurutan step cara menanam bunga. Yang keempat ada menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi maksudnya bisa dijelaskan dan diterima oleh akal manusia. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Maksudnya adalah menyesuaikan antara apa yang diketahui dengan fakta yang sebenarnya. Yang keenam, memiliki tujuan atau hasil akhir. Jadi, dari kita menanam bunga, kita akan mendapatkan atau memiliki tujuan agar halaman rumah dapat lebih indah, lebih cantik, dan dari menanam bunga pun kita dapat menambah resapan air untuk sumur kita. Selanjutnya, ada kriteria peradaban Islam. Yang pertama, ada objek yang jelas, yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Jadi dalam hal ini sejarah peradaban Islam memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu, yaitu metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Jadi maksudnya sejarah peradaban Islam ini disajikan secara urut atau sistematis berdasarkan tahun kejadiannya atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada atau fakta yang terjadi di masa lampau. Yang keenam, memiliki tujuan yang jelas, seperti mengenang dan mempelajari sejarah Islam di masa lalu, mengambil hikmah dan pelajaran untuk masa sekarang. Manfaat kita mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama, kegunaannya edukatif atau pembelajaran, seperti harus santun, sopan, dan bijaksana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada kegunaannya inspirasi baik dalam hal ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sejarah nenek moyang kita dahulu untuk kehidupan sekarang. Yang ketiga, ada kegunaan rekreatif. Mungkin cukup sekian kesimpulan atau review yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi kuliah sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.